warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sudah bersama salah satu alumni dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Boleh diperkenalkan namanya, Mbak? Ya, halo adik-adik atau kawan-kawan, nama saya Sepia Zambrut Nirmala. Saya alumni Prodi KPI dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, angkatan ke 2016. Oke. Untuk saat ini Mbak Sepia kerja di mana, Mbak? Untuk saat ini saya bekerja di perusahaan media lokal yang ada di Bengkulu, tentunya yang biasa kita kenal itu Bengkulu Express. Ya. Gimana sih ceritanya Mbak Sepia bisa kerja di Bengkulu Express ini? Cerita awal mulanya itu aku masih kuliah ya di situ. Yeah. Itu baru banget selesai semprot. Selesai semprot itu tiba-tiba kan awal-awal tuh aku pernah juga waktu masih kuliah tuh freelance. Yeah. Freelance jadi kayak buat konten-konten gitu. Pokoknya konten-konten untuk di YouTube tentang nge-review makanan-makanan gitu kan. Nah, sempat dari situ, dari salah satu ada yang ngubungin aku dari kawannya bos aku tuh kan, katanya di BE ini lagi butuh host. Awalnya tuh host kan, lagi butuh host. Mau nggak nih, Sep, kerja di sini? Ya aku bilang mau, kataku kan, untuk coba-coba dulu gitu kan, dan siapa tahu bisa jadi batu loncatan aku setelah lulus nanti gitu kan, karena kan aku belum lulus nih kan. Nah, jadi udahlah aku datang ke sini, ditanya-tanya, terus aku kasih CV aku gitu kan. Udah deh, ceritanya langsung diterima gitu, alhamdulillahnya, karena emang mereka lagi membutuhkan saat itu. Jadi lowongan itu sedang kosong dan saat itu juga harus ada gitu tentunya kan. Nah, terus pas abis dari situ ya aku seneng dong kan. Seneng di situ, memang aku nge-host bukan freelance tapi jatuhnya udah jadi karyawan tetap gitu ya. Tapi masih training dulu 3 bulan gitu kan. Jadi aku jadi host. Karena ditanya, bos bisa nggak ngedit nih katanya. Ya aku bilang bisa dong kan, karena memang aku bisa jurusan ngedit. Jurusan kita kan memang kayak gitu kan. Nah, terus habis itu aku juga double job gitu, jadi host juga kalau nggak ada ngedit juga. Kalau nggak ada ini ngedit juga. Jadi bayangin, dulu kan belum banyak nih kan orangnya. Jadi aku nge-host juga, ngedit muka aku juga di situ. Jadi kan agak sibuk. Agak sibuk. Jadi sempet tuh ada cerita lucu juga, sempet kuliahku tuh hampir terbengkalai teh. Gara-gara kerja. Karena kan udah selesai sempro nih kan. Kan pikiran anak kuliah nih biasanya selesai sempro harus itu istirahat dulu kan. Berapa lama gitu. Tapi kebablasan hampir teh. Jadi ngelihat kawan-kawan udah sidang, udah mau ngurus wisuda gitu. Aku masih belum selesai, bahkan masuk ke bab 4 aja aku belum gitu kan. Jadi di situ aku stres lah, gimana nih aku biar bisa mengimbangi kerja dengan kuliah. Harus gitu seimbang. Harus seimbang. Jadi dari orang-orang terdekat aku lah yang menyemangati, dikejar terus maksudnya. Jadi dibantu juga. Jangan terbengkalaikan. Iya, begitu. Jadi pokoknya harus target kalau bisa 4 tahun lulus gitu kan. Jadi jangan sampai tahun depan gitu kan. Karena kasihan juga orang tua kan. Kan kalau tahun depan kita tuh harus bayar UKT lagi. Betul banget. Jadi itulah tadi aku kejar jadi abis capek dari kantor nih, langsung skripsian lagi sampai malam. Besoknya ke ini lagi ke kampus untuk bimbingan dengan Pak Jafar dengan Bunda Rini dulu tuh pembimbing aku itu. Jadi aku benar-benar harus seimbang, kerja bisa, skripsian juga harus bisa. Alhamdulillahnya lagi dari sini juga mendukung ya, maksudnya nggak boleh izin atau gitu, nggak. Tapi di sini mungkin ada kelonggaran. Kelonggaran karena aku kan juga masih kuliah. Karena pas aku masuk juga aku menjelaskan aku masih kuliah dan masih sibuk skripsian gitu. Jadi kata bos aku, ya nggak apa-apa katanya, asal seimbang aja gitu. Itu kan juga tantangan terberat tuh kan. Tantangan terberat, mana kita kan mikirnya udah dapat duit nih dari gajian kan, jadi terlena juga gitu. Karena gaji jadi terlena begitu. Skripsi terbengkalai. Jadi pokoknya tuh serba mepet kan. Aku sidang itu daftarnya itu hari terakhir. Terus untuk daftar wisuda itu hari terakhir. Jadi serba hari terakhir. Jadi di situ kan bukan ada aku aja,
5 kawan aku. Jadi kita tuh di situ kayak seru-seruan, abis ini kesini buat ngasih skripsi tadi biar sampai ke dosen. Ke dosen tadi dan akhirnya daftar wisuda dan akhirnya lega juga kan, selesai semua. Jadi plong gitu yang bikin aku alhamdulillah banget, bersyukur sampai gini ya. Pas aku keluar dan lulus, aku udah ada kerjaan. Langsung gitu. ada kerja, Iya. langsung ada tujuan. Langsung ada tujuan. Nggak bingung lagi mau kemana setelah ini. Betul banget, karena kan aku kan bukan orang sini, jadi kan aku bingung anak rantau. Iya, aku balik lagi ke Jakarta gitu atau ya udahlah gitu. Ternyata alhamdulillah ada rezeki di sini, jadi ya udah aku kerja sampai sekarang gitu, dari 2020 sampai sekarang aku kerja. Hampir 2 tahun ya, Mbak? Hampir 2 tahun, udah mau memasuki 3 tahun. Iya. Itulah tadi, pokoknya pinter-pinter kita lagi. Mungkin ada juga adik-adik atau kawan-kawan yang di Prodi KPI mungkin yang sama kayak aku, dia kerja juga, dia kuliah juga, itu memang kita harus benar-benar menyeimbangkan lagi waktu gitu. Antara belajar sama kerja harus Iya, seimbang. betul. Itulah tadi, kita nggak boleh terlena gitu ya maksudnya. Jadi kita harus benar-benar kerja kewajiban sama kuliah juga kewajiban. Jadi sama-sama kewajiban, kita nggak boleh ninggalin salah satu gitu tentunya. Panjang ya ceritanya. Nggak apa-apa. Nah, menurut Mbak Sepia apa sih harapan sama motivasi dari Mbak Sepia buat itu mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno saat ini? Harapan aku untuk adik-adik Prodi KPI tentunya ya, semoga bisa lagi menjadi adik-adik atau menjadi alumni-alumni yang kreatif, inovatif ya tentunya untuk di luar-luar nanti gitu. Dan juga untuk mungkin harapan juga ya untuk Prodi KPI ya tentunya, semoga kita semakin semakin maju lagi dan semakin berkualitas lagi untuk dosen-dosen pengampunya tentunya ya kan. Mungkin kalau zaman aku nih kan dosennya nggak ada nih misalnya kayak ngedit video dosennya nggak ada gitu kan, ataupun menjadi MC gitu, tapi ada dulu pelajaran pelajaran Pak Sam juga kan. Pak Sam juga karena PA aku kan, jadi kita juga belajar menyiarkan radio. Jadi emang benar diajari menjadi wartawan, tapi itu tadi tidak ada yang benar-benar fokus ke satu itu Jadi sempat kayak gimana nih kita bisa apa nih dari KPI ini gitu kan. Jadi itulah tadi, kita pokoknya harapannya itu semoga semakin baik lagi ya, dan juga semakin berkualitas lagi, mungkin fasilitas-fasilitasnya semakin terpenuhi gitu ya. Tahun kedepannya lebih memadai. Iya, amin. Dan juga semoga skill-skill kalian gitu semakin diasah gitu kedepannya ya. Jadi kalau misalnya keluar nanti kita tidak bingung lagi gitu untuk untuk kerja di mana gitu. Tuh. Dan untuk motivasinya itu untuk adik-adik Prodi KPI tentunya harus lebih lagi mengasah skill yang kita punyai gitu kan. Seperti misalnya kalian ada yang bisa ngedit ataupun ada yang bisa menjadi MC, host gitu kan. Karena aku juga udah lihat nih YouTube KPI sudah berjalan kan ya. Sudah berjalan ya. Itu harus benar-benar kalian asah lagi gitu kan. Jangan hanya di lingkup kampus aja gitu, tapi harus kalian di juga luar di luar juga harus mengasah lagi kebiasaan kalian gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada dosen, nggak ada dosen yang ngajar gitu ya, kalian asah skill lagi kalian di YouTube bisa gitu. Karena kan kalau angkatan kami nih yang 2016, kami tuh benar-benar mengasah skill itu pakai YouTube. Benar-benar nggak ada dosennya gitu. Berarti dari dulu harus mandiri ya? Harus mandiri, itu lagi motivasinya, benar-benar kita harus mandiri untuk skill kita sendiri gitu tentunya. Oke, baiklah, itu wawancara saya bersama salah satu alumni dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya Otensia Putri, NIM 2011310032, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.